Di suatu pagi ada dua calon pelamar di suatu perusahaan. Pelamar pertama, Pak Ajam. Masih Pak, saya dipanggil ya? Kesan pertama yang buruk, karena pelamar cenderung tidak sopan dan menyepelekan orang lain. Sikap pelamar tidak baik, karena menunjukkan gestur tubuh yang tidak profesional. Selamat pagi, Pak Ajam ya? Silahkan duduk. Walaupun sudah duduk duluan. Perkenalkan diri Anda. Tolong jangan diulangi yang ada di CV Anda. Saya Ajam, pekerja keras, cepat belajar, bisa kerja di bawah tekanan Pak. Oh iya? Kenapa Anda melamar ke perusahaan ini? Ya, karena saya butuh kerjaan Pak. Coba ceritakan pengalaman pekerjaan utama di perusahaan Anda sebelumnya. Saya handle banyak hal Pak. Pokoknya semuanya saya handle Pak. Bisa diceritakan kenapa Anda keluar dari perusahaan sebelumnya? Kesan saya toksik Pak di sana. Lingkungannya nggak sehat lagi. Kira-kira kalau diterima mau digaji berapa? Ini Pak, kalau masalah gaji, samain aja sama Bapak. Biar sama-sama enak. Di sini kita bisa lihat contoh interview yang gagal, bukan karena kurang pintar, tapi karena cara menjawab yang seadanya. Padahal, sesi interview bukan cuma menjawab salah atau benar, tetapi bagaimana menjual diri sendiri ke perusahaan. Hah? Baik, terima kasih. Tolong panggilkan selanjutnya. Oke. Sesi penutup pun tidak menunjukkan sikap positif dengan tidak berpamitan dengan baik. Panggil terus. Selamat pagi, Pak. Pagi, silakan duduk. Kesan pertama yang positif dari pelamar, di mana dia memberikan salam dan sapa ketika pertama datang. Di sini, pelamar menunjukkan gestur siap untuk menerima sebuah interview. Ini Pak, CV saya untuk bahan referensi Bapak. Baik Mas Chandra, coba ceritakan diri Anda tanpa harus sesuai dengan CV ini. Perkenalkan, nama saya Narukmana. Saya orang yang terbiasa belajar dari kesalahan dan orang yang bertanggung jawab. Coba ceritakan pekerjaan terakhir Pak Hendra.
Saya bertanggung jawab pada proses pengecekan mesin, pendiagnosaan mesin, hingga mesin tersebut dapat dijalankan dengan baik. Target saya jelas Pak, dan pekerjaan saya pun dilaporkan secara rutin tiap minggunya Pak. Apa pencapaian terakhir Pak Hendra di perusahaan sebelumnya? Pencapaian saya pernah memangkas waktu kerja saya sampai 20% Pak. Tetapi saya juga pernah gagal untuk mempertahankannya Pak. Coba ceritakan kegagalan tersebut. Pada saat itu saya kurang komunikasi Pak. Akibatnya tim saya mengalami kelelahan. Itu kesalahan saya sih Pak. Boleh diceritakan apa kelemahan yang ada pada diri Pak Hendra? Kelemahan saya cenderung ingin mengerjakan segala sesuatunya sendiri Pak. Tetapi sekarang saya belajar untuk mengendalikannya. Kenapa perusahaan ini harus memilih Anda? Karena mungkin saya bukan yang paling pintar atau paling baik, tapi saya bisa dipercaya Pak. Jika kami menolak Pak Hendra hari ini, apa yang bisa dipelajari? Mungkin saya masih harus perlu belajar Pak. Dan interview kali ini saya akan jadikan bahan evaluasi diri saya Pak. Jika kami menerima Pak Hendra di perusahaan ini, berapa kira-kira gaji yang diinginkan? Mungkin disesuaikan saja Pak dengan kemampuan dan keterampilan saya nanti di perusahaan ini Pak. Di interview ini terlihat pelamar yang siap dan punya keseriusan. Jawabannya terarah, ada penjelasan, dan menunjukkan usaha untuk memahami pertanyaan. Interview di sini bukan sekedar menjawab, tetapi membangun komunikasi dua arah. Sikap, cara bicara, dan bahasa tubuh menunjukkan pelamar memang datang dengan tujuan, bukan sekedar coba-coba. Baik, terima kasih Pak Hendra untuk hari ini. Sama-sama Pak, saya terima kasih juga sudah bisa interview di perusahaan ini. Terima kasih Pak. Sama-sama. Di sesi penutup pun, pelamar memberikan hal positif dengan berpamitan dan gestur yang sopan dan profesional.